Saudara-saudaraku, kita jumpa kembali dalam renungan pagi hari ini di hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus dalam bagian ini memberikan perintah supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Hidup sebagai orang yang merdeka itu berarti tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menindas, menekan, bahkan mengendalikan hidup kita. Pada firman Tuhan, Alkitab mengerikan dan berbicara tentang kemerdekaan dari dosa. Itu kita baca pada kitab Yohanes pasal 8 ayat 33 sampai 34 itu. Di sana firman Tuhan menekankan kemerdekaan yang dia maksudkan adalah kemerdekaan dari dosa, bebas dari dosa itu. Paulus mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dibicarakan dalam firman Tuhan ini, dia katakan pada Rom pasal yang ke-6 ayat 18 itu, bahwa kita telah merdeka dan tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sudah menjadi hamba kebenaran. Orang yang bebas yang dikatakan pada firman ini bukan orang yang bebas melakukan sesuka hatinya, tetapi orang yang dibebaskan dari dosa yang menghantarkan dia untuk menjadi hamba atau pelaku dari kebenaran itu. Saudara, saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada sesuatu yang mengendalikan manusia itu, yaitu dosa itu sendiri yang bekerja dalam hidupnya. Manusia dimerdekakan dari hukuman atas dosa itu. Manusia dimerdekakan dari hukuman akan kebinasaan itu. Oleh karena itu, manusia yang berdosa pastilah dia akan menuju dan berjalan kepada kebinasaan. Tetapi terpujilah Tuhan karena telah memindahkan kita, mengangkat kita dari dosa itu, memerdekakan kita dari belenggu dosa itu untuk memperoleh kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita benar-benar dituntut hidup benar sebagai manusia baru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus pada 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 itu. Dia mengatakan demikian.
Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut daging. Kita tidak lagi tunduk kepada keinginan daging. Tetapi manusia baru itu, dia akan tunduk dan dituntut oleh bimbingan Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus menasihati kita agar hidup kita tidak menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Tetapi setiap orang telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, ia harus mencari kehidupan yang hidup di dalam kebenaran itu. Karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus, secara otomatis tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan tubuh yang kita punya ini adalah milik Tuhan, dan kita harus memakainya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita pasti masih ingat apa yang dikatakan Paulus pada 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19 itu, bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus, dan dalam tubuh kita ini Tuhan telah memberikan sebagai tempat kediaman dari Roh Kudus. Maka marilah kita memakai tubuh kita bukan untuk jatuh dalam keinginan daging itu, tapi seluruh gerak kehidupan kita, bahkan tubuh kita ini juga harus kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus merespon apa yang dikatakan pada firman Tuhan ini, bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa itu. Karena itu, mari persembahkanlah tubuhmu kepada Yesus sebagai persembahan yang harum, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan merdekakan dari kuasa iblis, dosa, dan kejahatan itu. Tuhan telah mengangkat kami dari keberdosaan kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sungguh sangat indah Tuhan jika Engkau mengingatkan bahwa setiap orang yang hidup dibebaskan dari dosa itu, dia harus menjadikan hidupnya menjadi manusia baru. Bahwa seluruh kegiatan perlakuan yang buruk yang lama itu haruslah kami jauhkan, tapi kami hidup menjadi orang-orang yang seturut dalam kehendak. Terima kasih Tuhan, baiklah tubuh jiwa kami persembahkan untuk Engkau sebagai kemuliaan bagi nama, persembahan kami, karena kami telah Engkau merdekakan dari dosa dan kuasa maut itu. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, menjadi persembahan demi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, dan Tuhanlah menuntun mereka supaya setiap kehidupan kami menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami.